Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, kami bersyukur bahwa Putramu menyebut Engkau sebagai Bapa, sebagai Aba. Dan sebutan itu merupakan sebutan yang paling intim, paling dekat, dan paling mesra. Karena kami adalah anak, seperti Putramu Yesus, yang Kau sayangi dan Kau cintai dengan seluruh dirimu. Bantu kami menyadari relasi yang luar biasa ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur, sangat bersyukur, karena Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Suatu ungkapan yang mendekati kebenaran, meskipun boleh dikatakan tidak ada satu kata pun yang dapat melukiskan hati Allah. Dan Bapa itu menunjukkan suatu ungkapan yang sangat dekat, sangat mesra, sangat intim, sangat personal. Karena di situ Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah anak terhadap Bapa. Dan kita juga adalah anak terhadap Allah adalah Bapa. Dan pewahyuan ini hanya ada di dalam gereja Katolik, gereja Kristen, di dalam kekristenan, di dalam Yesus. Suatu ungkapan, suatu panggilan yang sangat dekat dan mesra. Dan kita tahu di dalam bagian lain, ya, Yesus tidak hanya mengajarkan doa Bapa kami, tetapi di bagian lain mengatakan tak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali lewat aku. Dan orang-orang yang Bapa berikan kepadaku. Jadi ketika orang datang kepada Yesus, itu adalah pemberian dari Bapa kepada Yesus kepada kita. Maka kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, itu adalah pemberian Bapa kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengungkapkan sesuatu yang sangat dalam ini berkaitan dengan praktek orang Yahudi yang seolah-olah dengan banyak kata-kata yang bertele-tele, banyak ungkapan itu seolah-olah Tuhan mendengarkan doa. Yesus mau menunjukkan kepada kita tidak demikian halnya. Bukan kata-kata yang banyak, tapi hati yang mesra. Aba, ya Bapa. Seperti seorang anak kecil yang memanggil bapaknya Papa, Papa dengan sepenuh hati. Dan Bapa menjawabnya, mendengarkannya, menyimaknya, memperhatikannya. Saudara, di masa pandemi ini saya merasa bahwa kita justru harus menggali lagi lebih dalam tentang doa Bapa kami ini. Ya, di mana kita merasa dengan pandemi ini seolah-olah kita terjauhkan dari relasi personal antara kita dengan sesama kita. Ya, kedekatan menjadi terbatas sekali. Ya, pertemuan, perjumpaan dengan orang-orang yang kita cintai juga terbatas sekali. Seolah-olah kita sungguh-sungguh dibuat miskin, dibuat terlantar, dibuat tidak berdaya sama sekali. Bahkan mungkin saja orang bisa berkata, di manakah Tuhan sekarang ini? Seperti tidur, seperti tidak peduli. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di hampir seluruh dunia. Suatu gejala yang mendunia yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan ini menjadi suatu pertanyaan yang seharusnya menjadi pemikiran yang dalam bagi kita. Ya. Jadi justru di saat seperti inilah kita membutuhkan suatu keintiman, kedekatan, bahwa sesuatu yang di luar Allah itu tidak penting, perlu, tetapi tidak seluruhnya menjawab kebutuhan dasar manusia.
dengan tidak adanya ya, dibatasinya berbagai macam perjumpaan, pertemuan, dialog, komunikasi, kebersamaan, dengan berkurangnya kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak, itu membuat kita menjadi dan kita merasa bahwa hidup kita berada dalam suatu situasi yang tak dapat kita kontrol sama sekali. Sungguh-sungguh kita tidak dapat mengontrol. Kita biasanya mengontrol kehidupan dengan berbagai macam cara. Sekarang virus di mana-mana. Ya. Dan kita tidak tahu kapan dia datang kepada aku dan kepada Anda juga. Mungkin hari ini dapat, seminggu lagi kita sudah tidak ada. Kematian seperti di ujung mata, ya, di ujung tanduk, seperti begitu ya, membuat menakutkan sekarang ini dan bahkan dikatakan di Jakarta dikatakan genting. Kata genting itu ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari satu hal yang menurut saya sangat perlu kita renungkan di masa krisis pandemi ini adalah kita menggali lagi, memperdalam lagi relasi keanakan dengan kebapaan kita. Ya. Memperdalam lagi sejauh mana saya memiliki suatu kedekatan dengan Bapa, dengan Allah Bapa, yang seolah-olah hilang begitu saja dari pemahaman kita, yang kita merasa jauh ya, dengan situasi, dengan relasi kita dengan Allah, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan. Tapi bukan itu. Jadi kita menggali lagi supaya kita tahu, kita juga supaya bertobat. Ya, kalau relasi kita dengan Allah itu begitu terasa kering, itu tandanya bahwa bukan pada Allah yang salah, tapi pada kita. Kita mungkin tidak bertobat. Kita ingin memaksakan apa yang kita mau kepada Tuhan. Kita ingin pandemi ini selesai. Saya membayangkan pandemi ini seperti halnya ketika bangsa Israel dibawa oleh Musa ke tanah terjanji, dan sebetulnya tinggal sedikit waktu lagi, kurang lebih 2-3 mingguan atau sebulan lagi, ketika bangsa Israel mau masuk dari Gunung Sinai menuju tanah terjanji. Tidak terlalu jauh lagi. Tapi kenapa Tuhan membimbing, menuntun sampai 40 tahun berputar? Karena kekerasan hati bangsa Israel, ketegaran hati bangsa Israel. Ya. Masih tidak percaya ketika Tuhan memberikan segala-galanya kepada bangsa Israel. Memberikan makan mana dari surga. Memberikan daging lewat burung dari surga. Mana mungkin mereka dapat menanam gandum di tanah padang gurun. Tidak mungkin. Tapi Tuhan menyediakan segala-galanya. Ya. Kalau kita perhatikan bagaimana sejarahnya bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, ya, dibimbing, diberi makanan, bukan hanya sekedar diberikan segala sesuatu, ya. Itu Tuhan. Percayakah kita completely trust to God? I trust in you. Saudara, itulah Bapa kita. Masihkah kita ragu? Masihkah kita takut? Masihkah kita cemas? Masihkah kita gelisah? Bahkan di tengah pandemi ini. Masihkah kita ragu-ragu atau berprasangka bahwa Tuhan ya, memang mempunyai maksud yang jahat? Begitukah? Mari kita percaya bahwa Allah adalah Bapa. Bapa yang penuh belas kasih, Bapa yang penuh cinta, Bapa yang penuh kerahiman. Kita yang harus bertobat. Ubahlah hidup kita, bertobatlah. Ya. Semakin mendekat kepada Bapa, semakin percaya kepada Bapa, semakin yakin kepada Bapa. Saudara, Anda dan saya harus bertobat. Percaya pada Allah sebagai Bapa yang tak akan pernah ya, memberikan ular kepada anak-anaknya yang minta roti atau telur. Tak mungkin. Allah Bapa seperti Bapa yang penuh kasih terhadap anak yang hilang itu. Saatnya kita bertobat. Saatnya kembali kepada Tuhan. Ataukah kita masih keras kepala?
sehingga pandemi ini dapat menghabiskan orang-orang yang keras kepala seperti bangsa Israel yang harus dihabiskan satu generasi 40 tahun supaya generasi yang baru, ya, generasi yang baru dapat masuk tanah terjanji. Mungkin juga begitu. Dan Musa tidak diizinkan masuk tanah terjanji karena termasuk salah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada waktu di muka umum dia mengatakan ketika mau air tidak ada, lalu kalau engkau Tuhan, dia mengetukkan tongkatnya ke batu karang. Termasuk juga para imam kita, termasuk juga orang-orang pimpinan agama kita yang mungkin masih ragu, masih tidak percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, Bapa kami, Bapamu, Bapakku, Bapak kita bersama, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi pertobatan itu bukanlah yang mudah, bukanlah yang gampang. Maka kita mohon rahmat pertobatan, rahmat pengampunan, rahmat belas kasihan, supaya pertobatan itu muncul dari dalam, dari hati kita yang terdalam. Bukan sekedar karena takut terhadap pandemi, terhadap krisis. Ya, jangan karena takut, tapi karena belas kasihan Allah yang sungguh-sungguh ingin supaya kita diselamatkan, dibebaskan. Seandainya kita mati pun karena COVID, kita tahu bahwa Tuhan menyediakan yang lebih indah daripada yang kita lihat sekarang ini. Kita tidak takut lagi, ya, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan memberkati Anda semua, supaya kita semakin yakin Allah adalah Bapa yang penuh belas kasih, yang tidak pernah berbohong dan menelantarkan kita. Tuhan memberkati Anda semua, dan Anda disembuhkan dari segala macam penyakit dan ditobatkan untuk datang kembali kepada Tuhan. Kata Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.